Aku adalah putri tak berguna yang terkenal dari kerajaan Daying. Tidak pandai dalam sastra maupun bela diri. Hanya punya paras yang cantik. Oleh karena itu, ayahandaku yang bijaksana membuat keputusan besar. Mengirimku kepada Kaisar Daki. Kudengar, Kaisar Qi ini suasana hatinya tidak menentu. Punya banyak kebiasaan aneh. Terutama, ia suka membunuh wanita cantik. Dia membantai semua wanita hingga haremnya kosong melompong. Namaku Yin Rao. Menurut perkataan ayahandaku, aku adalah putri bodoh yang terkenal dari kerajaan Daying. Sebenarnya, kerajaan Ying adalah sebuah kerajaan kecil. Letaknya di sebelah kerajaan Daki, dan murni hanyalah negara bawahan. Tapi ayahanda berkata, negara kita sudah sangat kecil. Jadi namanya harus terdengar lebih megah. Harus disebut Daying. Seolah-olah dengan begitu bisa setara dengan Daki. Konyolnya, Daki sama sekali tidak peduli. Ayahandaku selalu khawatir. Beliau takut suatu hari nanti, kerajaan Qi yang semakin kuat itu sedang tidak senang. Lalu akan mencaplok kerajaan kita. Lagi pula, sebelum ini, sudah ada 3 kerajaan kecil yang lebih besar dari kita, yang telah menjadi salah satu wilayah mereka. Jenderal kerajaan Ying tidak kompeten, dan prajuritnya pun kurang. Jangankan untuk menyerang. Bertahan saja sudah susah payah. Maka, ayahandaku yang super jenius itu pun tiba-tiba mendapat ide. Dia berkata akan menggunakan siasat wanita cantik dari 36 siasat perang. Dan langsung mengirimku ke ranjang Qian. Serta memberiku misi untuk menghancurkan negaranya. Aku tidak diharapkan bisa membujuk Qian. Cukup dengan membuatnya tidak mencaplok kerajaan Ying saja sudah bagus. Sebelum aku datang, aku sudah dengar. Kalau Kaisar Daki ini memerintah dengan rajin dan hemat. Dia pandai dalam mengelola negara. Berhasil membawa negeri Qi ke zaman keemasannya. Hanya saja, dia punya banyak sekali sifat aneh. Terutama, kegemarannya membunuh wanita cantik. Wanita cantik manapun yang dikirimkan kepadanya. Pada akhirnya akan tewas secara tragis. Kembali ke alam baka. Oleh karena itu, banyak orang berspekulasi. Apakah kaisar ini akan mati tanpa memiliki keturunan? Dan kemana Panji masa depan akan berlabuh? Sepanjang jalan, hamba mendengar gosip-gosip ini. Ditambah lagi dengan lelahnya perjalanan. Hamba pun mengantuk. Hamba bahkan diingatkan oleh Mau-Mau yang menjemput. Putri, sebentar lagi Anda akan bertemu Yang Mulia. Sebaiknya Anda sadar dulu. Hamba mengangguk asal-asalan. Duduk di ranjang, antara sadar dan tidak. Yang membuat hamba sadar sepenuhnya adalah tangan Qian. Dingin sekali. Perlahan-lahan, tangannya membelai. Wajahku, hamba menatap mata hitamnya yang pekat. Hamba sampai lupa dengan barang bawaan. Kenapa melamun? Kedipkan matamu. Apakah Yang Mulia sangat mengantuk? Suaranya terasa mengintimidasi. Sedingin orangnya. Jubah hitam bersulam benang emas. Yang dia kenakan memancarkan aura dewa. Pantas saja dia tidak dekat dengan wanita. Dia terlihat seperti bukan manusia biasa. Sekarang hamba tidak terlalu mengantuk lagi. Soalnya tangan ini benar-benar dingin. Ujung jarinya perlahan bergerak turun. Lalu melingkar ke belakang dan berhenti di tengkukku. Hamba merasa dia bisa mencekikku kapan saja. Tapi melihat ekspresinya, sepertinya dia tidak ingin melakukannya. Jadi, hamba hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Membiarkannya memijat tengkukku dengan lembut. Setelah beberapa saat, rasanya cukup nyaman juga. Kemudian, dia bertanya dengan ekspresi datar, "Apa kau tidak takut?" Pada beta, tidak. Lalu, bagaimana jika beta benar-benar ingin membunuhmu? Kalau begitu, silakan Yang Mulia melakukannya. Hamba tidak punya kelebihan lain. Selain berlapang dada. Kalaupun ada hal yang tidak menyenangkan, hamba hanya perlu merenungkannya sejenak dan bisa menerimanya. Lalu semua akan berlalu begitu saja. Lagi pula, saat hamba dikirim ke sini, hamba sudah tahu. Kemungkinan besar hidup hamba tidak akan lama. Jadi, mendengar dia berkata begitu, aku tidak terlalu terkejut. Qian menatapku sejenak. Kau belum pantas membuatku turun tangan sendiri. Aku berusaha keras untuk berpikir. Aku mengulurkan kedua tanganku dan mengerjapkan mata. Kalau begitu,
Apakah Yang Mulia akan menyuruh orang untuk menghukumku? HMPH. Sudahlah. Dia melepaskanku. Lalu berbalik untuk melepaskan ikat pinggangku. Niat baikmu yang seperti ini. Aku juga tidak enak jika harus mengecewakanmu. Tangannya benar-benar sangat dingin. Aku pun jadi merinding. Dan dia melihatnya. Takut. Aku tidak begitu mengerti kenapa dia begitu terobsesi untuk membuat orang lain takut padanya. Dan mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya. Meskipun aku masih seorang gadis perawan. Tapi aku bukannya tidak tahu apa-apa. Bagiku. Hanya ada satu hal yang penting. Yang Mulia. Hamba malas bergerak. Qian sepertinya juga tidak ingin bergerak. Dia terdiam sejenak. Lalu membalikkan badan dan berbaring di sampingku. Dia memeluk pinggangku. Lalu berkata tanpa emosi, tidurlah. Tampak begitu suci dan tanpa nafsu. Seolah-olah yang barusan bersusah payah menggodaku bukanlah dirinya. Aku berpikir sejenak. Dalam diam, aku menarik selimut untuk menutupi tubuhku. Lalu aku berpikir lagi. Sekalian saja aku menutupi Qian juga. Lalu aku memejamkan mata dan tidur. Meskipun tangan Qian sedingin es, tubuhnya ternyata sangat hangat. Saat tertidur, tanpa sadar aku berguling ke dalam pelukannya. Aku bermimpi sedang memeluk sebuah tungku api yang besar. Di tengah dinginnya awal musim semi. Rasanya begitu nyaman. Begitu aku bangun, sudah tak ada siapa-siapa di sisiku. Dayang istana memberitahuku bahwa Qian telah menjadikanku seorang guifei. Dia bahkan lebih bersemangat daripadaku. Nyonya, Anda adalah guifei pertama di dinasti kita. Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang masuk istana sebelumnya? Dayang itu tercekat. Mereka semua tidak memiliki pangkat apapun. Nyonya, Anda jangan sampai memikirkannya. Aku mengangguk tanda mengerti. Aku paham. Mungkin maksudnya, mereka belum sempat mendapatkan pangkat apapun. Lalu tewas. Kalau dihitung-hitung, aku berhasil menjadi guifei sebelum tewas. Itu sudah bisa dianggap mengharumkan nama kerajaan Inggrisku. Hanya saja, aku tidak tahu kapan Qian berencana membunuhku. Dia sibuk sekali. Semenjak tidur sambil memelukku malam itu, dia tidak pernah menginjakkan kaki di istana harem selama setengah bulan. Kalau ini ayahanda kaisarku, justru lebih normal kalau dia tidak menghadiri sidang istana selama setengah bulan. Orang-orang di istana ini sangat oportunis. Awalnya mereka mengira aku disukai, dan bahkan berusaha menjilatku. Kemudian, saat melihatku ternyata biasa-biasa saja, mereka semua mulai mengabaikanku lagi. Aku makan makanan hambar selama 3 hari berturut-turut. Aku berpikir sejenak, lalu memerintahkan 2 orang pelayan istana yang masih mau mendengarkanku untuk membersihkan lahan kosong di depan pavilionku. Di sini aku harus jelaskan dulu. Karena harem Qian sangat terbengkalai. Istana-istana itu semuanya seperti istana dingin. Ditumbuhi rumput liar. Benar-benar menyia-nyiakan tanah yang begitu subur. Aku mengeluarkan benih yang kubawa dari kerajaan Inggris dan meminta para pelayan untuk membantuku menanamnya. Lalu aku perintahkan mereka untuk menyiraminya, memberi pupuk, mencabut rumput liar, dan lain-lain. Xiao Cui adalah dayang yang paling dekat denganku. Dia berdiri di sampingku dan bertanya dengan penasaran, Nyonya, Yang Mulia sudah lama sekali tidak mengunjungi Anda. Kenapa Anda masih terlihat begitu gembira? Aku menatap petak kebun sayur kecil itu, lalu menjilat bibirku. Ada yang membantuku berkebun. Bagaimana aku tidak senang? Dulu di kerajaan Inggris pun aku tidak disukai. Karena tidak disukai, makanannya tentu saja tidak enak. Lagi pula, istana ini kecil, tapi intriknya banyak. Orang-orang di istana ayahanda kaisarku jauh lebih keterlaluan daripada di tempat Qian ini. Aku hanya bisa menanam sayuranku sendiri, dan itu sangat melelahkan. Sekarang akhirnya aku bisa lepas tangan dan menyuruh orang lain. Bahagia sekali rasanya. Saat Qian akhirnya teringat padaku. Aku sedang berjongkok di kebun sayur. Dengan gembira aku mengelus tunas muda yang baru tumbuh. Xiao Cui berlari dengan panik, Paduka Permaisuri. Yang Mulia telah tiba. Begitu dia selesai bicara,
Sepasang sepatu bot hitam bertepi emas muncul di samping tunas hijau yang masih muda. Aku mendongak. Dia berdiri membelakangi cahaya dan berkata, "Kau ingin beternak ayam?" "Memang benar, Yang Mulia. Karena hidangan daging yang dikirim dari dapur istana sungguh tidak memuaskan. Jadi, hamba berpikir untuk memelihara beberapa ekor sendiri. Kebetulan di belakang istana ada sebidang tanah kosong yang sangat cocok untuk beternak ayam." Mengenai bagaimana hamba bisa beternak ayam, hamba hanya bisa bilang semua ini karena terpaksa oleh keadaan. Aku menjelaskan rencana bertaniku secara singkat kepada Qian. Namun, kulihat raut wajahnya menjadi semakin dingin, membuat pelayan di sebelahnya ketakutan hingga berlutut. "Mengapa tidak datang memberitahu beta?" Nada bicaranya masih sangat datar. "Bukankah Yang Mulia sibuk dengan urusan negara akhir-akhir ini?" Aku sedikit bingung. Lagi pula, ini hanya masalah sepele. Dulu di negeri Ying, ayahanda kaisarku tahu tentang hal ini tapi tidak pernah ikut campur. Lagi pula, putrinya saja ada 8. Apakah negeri Qin yang agung ini sudah jatuh begitu rendah hingga membuat seorang selir mulia menanam sayur dan beternak ayam sendiri? Orang-orang dapur istana tidak becus bekerja. Suruh mereka menerima hukuman mereka sendiri. Qian menatap raut wajahku, lalu menghentikan Kasim muda itu. "Sepertinya kau ingin mengatakan sesuatu. Ingin memohon keringanan untuk mereka." Aku tidak menyangka dia memperhatikanku selama ini. Aku tertegun sejenak. "Tidak, hamba hanya penasaran. Bagaimana Yang Mulia akan menghukum mereka?" Matanya menunjukkan ketertarikan yang aneh. "Menurutmu, bagaimana aku harus menghukum mereka?" Tiba-tiba aku merasa semua orang menatapku dengan tegang. Aku berpikir sejenak sebelum bicara. Bagaimana kalau menyuruh mereka membantuku bercocok tanam dan memberi makan ayam? Ngomong-ngomong, tenaga kerjaku memang agak kurang. Kemudian, Xiao Cui yang tampak seperti baru lolos dari maut memberitahuku. Dulu juga pernah ada kejadian seperti ini. Qian bertanya pada para selir cantik itu bagaimana cara menghukum para pelayan. Selir yang memohon ampun untuk pelayannya akan dibunuh. Yang mengatakan ingin menghukum pelayan, maka pelayan itu akan disiksa di hadapannya. Lalu selir cantik itu pun menjadi ketakutan setengah mati. Saat Xiao Cui menceritakan adegan berdarah itu padaku, wajahnya pucat pasi. Jelas sekali dia masih trauma. Sedangkan aku menatap Kasim dari dapur istana yang sedang membantuku memberi makan ayam. Dan tenggelam dalam pikiranku. Kaisar Qi ini sepertinya benar-benar aneh. Tapi ini tidak akan memengaruhi rencana pertanianku. Musim semi adalah waktu yang tepat bagi semua makhluk untuk tumbuh. 1 bulan berlalu. Sawi kecil di kebun sudah tumbuh subur dan rimbun. Aku senang sekali. Aku menatap daun-daun sawi itu sambil menggosok-gosokkan tangan. Tanah dan air di negara Qi ini benar-benar bagus. Jauh lebih baik dari kampung halamanku. Melihat itu, Xiao Cui tidak tahan untuk bersuara, "Permaisuri, dapur istana sekarang sangat berhati-hati dan berusaha menyenangkan Anda soal makanan. Kenapa Anda masih bersusah payah mengurus sepetak tanah ini? Kalau aku tidak menjaga tanah ini, lalu siapa lagi? Tentu saja Yang Mulia, apakah Anda tidak tahu? Bulan ini, Yang Mulia sama sekali tidak pernah menginjakkan kaki di istana Huaning kita. Gosip di luar sudah tersebar kemana-mana. Biarkan saja mereka bicara. Yang Mulia sibuk dengan urusan negara. Kita jangan mengganggunya kalau tidak ada urusan, ya." "Kamu dengar suara ayam tidak? Sepertinya dia baru bertelur. Ayo, kita ambil telurnya dari sarang." Sambil berkata begitu, aku menarik Xiao Cui dan berlari ke arah kandang ayam. Sekaligus membujuknya untuk memasukkan tangan dan mengambil 2 butir telur. Kalau bisa menyuruh orang lain, aku tidak akan pernah melakukannya sendiri. Induk ayam di belakang mengejarku sambil memarahiku. Bahkan Xiao Cui yang biasanya cerewet pun tertawa. Sambil menggodanya berlari, aku berteriak, "Ayo sini. Aku kan hanya mengambil 2 butir telurmu." Pelit sekali. Aku menyembunyikan barang curian ini di balik bajuku sambil berlari. Baginda tidak akan sadar kalau dia sudah masuk perangkapku. Xiao Cui berlari ke sisiku, "Nyonya. Sudah, aku tahu maksudmu. Hari ini aku akan memasak sendiri."
Nanti akan kuantar ke ruang kerja kaisar, puas. Hanya soal memperebutkan perhatian, kan? Mungkin aku belum pernah melihat babi berlari, tapi aku sudah pernah makan dagingnya. Terlebih lagi, aku bahkan sudah pernah melihat babi berlari. Ayahku sang kaisar punya puluhan selir. Itu yang kulihat sejak aku bisa mengingat. Cara mereka memperebutkan perhatian tak ada habisnya. Hanya saja, aku ini orangnya agak malas. Aku tidak pernah suka menggunakan cara-cara itu. Awalnya Qi Yan hanya menganggapku sebagai pajangan di istana. Dia sibuk dengan urusannya. Aku sibuk berkebun. Hidup damai tanpa saling mengganggu itu cukup bagus. Tapi, rumor di luar sana menyebar luas. Semua mengatakan aku ini siluman rubah yang menyihir kaisar dan menguasai seluruh istana. Benar-benar omong kosong. Kudengar banyak menteri yang melapor pada kaisar. Meminta Qi Yan untuk mengisi kembali haremnya. Katanya, jangan sampai terpesona oleh penyihir dari negara bawahan. Kemudian, aku dengar lagi bahwa baru-baru ini terjadi banyak kekacauan di negara Qi. Karena itu, Qi Yan sangat sibuk sampai pusing. Kakinya seolah tak menyentuh tanah, pasti sangat melelahkan. Nah, aku tinggal di rumahnya. Makan makanannya. Bahkan berkebun di tanahnya. Di saat seperti ini, setidaknya aku harus menunjukkan sedikit perhatian, kan? Karena itu, aku memasak sendiri. Membuat semangkuk tim telur yang sempurna dari segi warna, aroma, dan rasa. Alasan utamanya adalah karena sawi putih di kebunku belum tumbuh dengan baik. Kalau tidak, aku bisa saja membuat tumis telur sawi putih. Xiao Cui tampak cemas, Nyonya. Ini, sepertinya kurang pantas. Setidaknya Nyonya membuat kue atau semacamnya, kan? Tapi aku tidak bisa. Kalau tidak, coba kamu tunjukkan padaku. Bagaimana cara membuat kue dengan 2 butir telur? Xiao Cui benar-benar sudah tidak tahan lagi melihatnya. Dia bersikeras membawakan 2 piring kue bunga persik untuk dimasukkan ke dalam kotak. Nyonya. Nanti, Nyonya bilang saja kue bunga persik ini juga buatan Nyonya. Aku mengangguk asal-asalan, Baiklah. Lalu, saat Qi Yan melihat apa yang kubawa, aku memperkenalkannya dengan sangat jujur. Puding telur ini buatan hamba. Kue bunga persik ini buatan dapur kecil. Kasim kecil di sampingnya menahan tawa sampai bibirnya terkatup. Jangan kira aku tidak lihat. Qi Yan tidak tertawa. Dia hanya menopang kepala dengan satu tangan dan sedikit mengangkat alisnya. Kenapa kau sendiri yang membuat puding telur? Karena induk ayam kebetulan baru saja bertelur 2 butir. Ayam itu memang dibawa ke sini atas perintahnya. Jadi, wajar saja kalau telur yang dihasilkannya dimakan olehnya, kan? Tapi melihat Qi Yan tidak ada niat untuk bergerak. Aku melirik kue bunga persik yang indah itu. Tiba-tiba terpikir olehku, Yang Mulia, jika tidak menyukai puding telur, bisa juga memakan sedikit kue bunga persik. Akhir-akhir ini Yang Mulia lelah karena urusan negara. Sudah saatnya memulihkan tenaga. Qi Yan menurunkan tangannya. Dia mengetuk meja dengan pelan. Kalau bicara soal memulihkan tenaga, bagaimana mungkin kue bisa dibandingkan dengan puding telur? Memangnya ada perkataan seperti itu? Saat aku masih memikirkan apakah perkataan itu masuk akal, Qi Yan sudah menghabiskan puding telurnya. Dia bahkan sempat berkomentar, tidak buruk. Sepertinya kau bisa diangkat jadi permaisuri. Terima kasih, Yang Mulia. Atas pujian apa? Dia sama sekali tidak memedulikan keterkejutanku. Dia menunjuk piring kue bunga persik. Beta sudah kenyang. Kue ini kau makan saja. Jadi, aku dengan patuh duduk di sampingnya dan menghabiskan sepiring penuh kue bunga persik. Harus kuakui, ya, masakan dapur kecil ini memang enak. Qi Yan hanya diam memperhatikanku makan sepanjang waktu. Terlihat sangat tertarik. Membuatku mengambil potongan kue terakhir. Aku pun ragu sejenak. Yang Mulia, apa Anda mau sepotong? Tidak, aku tidak suka makanan manis. Mendengar itu, aku pun dengan tenang menghabiskan potongan terakhir. Lalu aku mendengarnya bertanya, manis. Manis. Suaraku bahkan belum hilang. Ia tiba-tiba membungkuk dan mencengkeram daguku. Lalu melumat bibirku. Setelah ciuman yang penuh gairah,
Tatapannya yang membara menatapku lekat. Memang cukup manis. Aku pun tersadar. Perasaanku campur aduk. Yang mulia, apa Anda tidak merasa jijik? Rasa puding telur kukus yang bercampur dengan kue bunga persik. Setidaknya seumur hidupku, aku tidak mau merasakannya lagi. Sejak hari itu, Kaisar dengan ekspresi aneh menyuruhku kembali. Lalu, ia mengeluarkan sebuah titah kekaisaran. Mengangkatku menjadi permaisuri. Xiao Cui sangat terkejut. Ia ketakutan dan gemetar. Nyonya, Anda tidak mungkin menaruh obat di dalam puding telur, kan? Aku menerima titah yang terasa bagai kentang panas itu. Mendengar perkataannya, aku tidak tahan untuk tidak memutar bola mataku. Omong kosong. Telurnya kau ambil sendiri dari kandang ayam. Kau juga melihat seluruh proses aku membuatnya. Apa kau tidak tahu betapa asli dan murninya telur ini? Bahannya asli. Cara membuatnya pun benar. Rasanya juga otentik. Ini hanyalah puding telur kukus yang paling sederhana. Mengenai kenapa Yang Mulia tiba-tiba menjadi gila dan mengangkatku menjadi permaisuri. Semua ini harus dimulai dari menteri yang mengajukan laporan itu. Menteri yang meminta kaisar untuk mengisi harem istana. Dulu, setiap kali seorang wanita cantik dikirim, ia akan mati. Para menteri tidak berani lagi menyarankan untuk mengambil selir. Tapi sekarang, melihat aku, seorang putri asing yang tidak disukai, bisa bertahan hidup begitu lama tanpa celaka. Pikiranku kembali aktif. Tepat pada hari aku pergi mengantarkan puding telur. Menteri yang setia ini baru saja mangkat. Namun, setelah kekacauan mereda, beberapa negara kecil yang telah ditaklukkan itu juga ingin mengirim putri mereka untuk menikah demi perdamaian. Mungkin Baginda merasa bosan setelah selesai dengan urusan negara. Jadi beliau pun menyetujuinya. Lalu aku pun maju untuk mencari sedikit perhatian. Agar beliau ingat bahwa haremnya tidak kosong. Kurasa beliau juga malas repot. Jadi beliau langsung saja menjadikanku permaisuri. Supaya para menteri itu tidak perlu mengajukan laporan lagi. Untuk memperdebatkan siapa yang lebih pantas menjadi permaisuri teladan bagi negeri. Lagi pula, aku sebelumnya adalah favorit utama di harem. Menjadi permaisuri dalam sekejap juga sangat masuk akal. Hanya saja, aku menatap dua pendatang baru yang berpakaian mencolok di hadapanku. Kepalaku jadi sedikit pusing. Ya Tuhan, aku kan hanya ingin bertani dan beternak ayam dengan tenang. Aku sama sekali tidak ingin mengurus harem. Tetapi Baginda mengancamku dengan kebun sayur dan kandang ayamku. Karena itu, aku hanya bisa dengan terpaksa melakukannya. Berpura-pura menjadi permaisuri yang bijak dan berbudi luhur selama sehari. Menjelang malam, aku sudah lemas tak berdaya. Sambil meminta Xiao Cui memijat bahuku, aku mengeluh, hiasan kepala permaisuri agung Ki kalian ini. Kenapa bisa seberat ini? Kulihat hiasan kepala ratu di negaraku, Ying, sangat ringan. Hanya bisa kubilang, memang pantas dengan gaya negara besar. Beratnya pun seberat negara besar. Xiao Cui justru terlihat sangat gembira. Mulutnya hampir miring karena terus tersenyum. Ini menunjukkan betapa berbobotnya posisi permaisuri, kan? Selain itu, dengan begini, ke depannya, bahkan jika ada yang ingin bersaing memperebutkan perhatian Baginda dengan Anda, mereka tidak akan bisa mengancam posisi Anda. Tadi siang, hamba melihat selir liang itu raut wajahnya tidak ramah. Sepertinya dia bukan orang yang mudah dihadapi. Kalau selirsu kelihatannya pendiam. Tetapi, Yang Mulia, Anda juga harus berhati-hati. Anjing yang menggigit itu tidak menggonggong, loh. Entah dari mana gadis kecil ini, di usianya yang masih muda, bisa punya hasrat untuk intrik istana yang begitu kuat. Kepalaku sampai pusing mendengarnya. Hentikan saja kegiatannya malam ini. Acara penobatannya, baik. Hamba segera pergi. Akhirnya telingaku tenang juga. Saat hendak tidur, Kian datang, tapi tidak melakukan apa-apa. Dia hanya memeluk pinggangku dan bersiap untuk tidur. Sebelum tidur, dia membenamkan wajahnya di leher dan bahuku, lalu mengendus. Tiba-tiba dia bertanya, "Kamu ganti wewangian?" Aku sudah hampir tertidur. Aku menahan kantuk dan menjawab, "Tidak. Hamba tidak pernah memakai wewangian." Mungkin karena tadi siang bertemu dengan kedua adik.
Jadi aromanya menempel padaku. Kalaupun aku punya aroma, paling-paling hanya aroma sawi putih. Tadi siang, selir Su memang memakai wewangian. Aromanya lembut dan harum. Katanya itu resep rahasia keluarganya. Tetapi Qian malah tidak senang. Dia menarikku bangun untuk mandi. Aku menguap. Aku pikir dia ini aneh. Hamba sudah mandi. Pergi cuci rambutmu, katanya dengan nada datar. Tapi tidak memberikan ruang untuk membantah. Atau dia benar-benar tidak keberatan menarikmu untuk mandi bersamanya. Rasa kantukku yang berat pun langsung hilang. Aku pun dengan lunglai bangkit lagi. Aku mencuci rambutku asal-asalan. Saat rambutku masih basah kuyup, aku sudah ingin tidur. Tiba-tiba Qian menarikku. Saat aku benar-benar mengantuk, aku tidak bisa menahannya sama sekali. Tipe orang yang biarpun langit runtuh tidak akan bisa menghentikanku untuk tidur. Qian bersandar di tempat tidur. Aku menahan rasa kantuk. Menatap matanya yang dalam, aku berpikir sejenak. Aku pun langsung menyelinap ke dalam pelukannya. Menyandarkan dahiku di dadanya dan tertidur. Di antara sadar dan tidak, aku seperti mendengar dia menghela napas. Dia mengambil handuk untuk membantuku mengeringkan rambut. Tapi, apa hubungannya denganku? Aku memeluk penghangat besar itu dan tidur dengan sangat nyenyak. Keesokan harinya saat aku bangun, Xiao Cui memberitahuku. Kaisar membebaskanku dari upacara penghormatan pagi harian. Dia juga secara khusus berpesan pada Selir Su untuk tidak datang ke istanaku jika tidak ada urusan. Aku memang tidak suka bangun pagi. Hanya untuk mendengarkan beberapa salam penghormatan. Jadi aku senang-senang saja dengan keputusan itu. Tetapi Selir Su tidak senang. Dia terus-menerus memohon, mengatakan bahwa karena dia tidak bisa datang ke istanaku. Dia berharap aku bisa berkunjung ke istananya. Aku tidak mau pergi. Tetapi Xiao Cui terus berbisik di telingaku, Yang Mulia. Ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan wibawa Anda. Aku pusing mendengarnya, dan akhirnya pergi dengan membawa sepiring kue bunga persik. Nama Selir Su adalah Liang Ziyi. Dia berasal dari kerajaan Liang, putri bungsu mereka. Kabarnya, setelah kerajaan Liang ditaklukkan, semua pria dan wanita dewasa di klannya dieksekusi. Hanya dia dan adik laki-lakinya yang masih kecil yang dibiarkan hidup di Kabupaten Liang. Sekarang, setelah beberapa tahun berlalu, dia dikirim ke istana oleh adik kandungnya sendiri. Perawakan Liang Ziyi seperti gadis dari daerah perairan Jiangnan. Postur tubuhnya juga ramping. Saat duduk di paviliun, dia tampak seperti sebuah lukisan tinta. Salam sejahtera, Yang Mulia Permaisuri. Melihat kedatanganku, dia membungkuk hormat dengan sangat lembut. Hamba telah lama mendengar reputasi baik Yang Mulia, dan selalu ingin lebih dekat dengan Yang Mulia. Kemarin begitu terburu-buru, hamba tidak sempat berbincang lebih banyak dengan Yang Mulia. Maka dari itu, hari ini hamba mengundang Yang Mulia ke pavilion Tingyu. Hamba harap Yang Mulia tidak keberatan. Suaranya begitu lembut dan merdu, dengan sedikit aksen Wu yang mendayu-dayu. Ditambah dengan aroma wangi yang samar dari tubuhnya. Tubuhku sampai terasa lemas. Tidak, tentu saja tidak. Xiao Cui mencubit tanganku, memberiku isyarat agar aku menunjukkan sedikit wibawa seorang permaisuri. Aku tak mau ambil pusing. Dengan gembira, aku menyodorkan kue bunga persik kepadanya. Ini kue buatan istanaku, cobalah. Liang Ziyi tersenyum lembut. Dia memakannya dengan gigitan-gigitan kecil. Butuh waktu cukup lama baginya untuk menghabiskan satu kue. Sisanya semua masuk ke perutku. Permaisuri terlihat kurus. Ternyata nafsu makannya begitu besar. Mendengar itu, aku tidak marah. Ini semua makanan, kan? Tidak boleh disia-siakan. Dalam hati aku berpikir, sebenarnya aku tidak kurus. Hanya saja semuanya tersembunyi. Bukankah Qian suka mencubit daging empuk di pinggangku? Kenapa aku jadi memikirkannya? Aku dan dia, kalau dihitung-hitung, baru tidur bersama 2 kali. Bagaimana bisa aku mengingat detail seperti ini? Aku melamun untuk waktu yang cukup lama. Barulah aku sadar apa yang dia tanyakan padaku. Dia bertanya padaku apa makanan kesukaan Qian. Dia ingin membuatkan sesuatu sendiri untuk dikirimkan kepadanya.
Aku berpikir sejenak. Tidak yakin. Mungkin tim telur. Malamnya, Qian datang lagi. Dia datang sedikit lebih awal dari kemarin. Begitu masuk, dia langsung mencium aroma di tubuhku. Kau menemui selir Su, tanyanya. Dia bertanya seperti itu. Tapi sepertinya tidak terkejut. Lalu dia berbalik dan menyuruh pelayan untuk membantuku mandi dan berganti pakaian. Saat aku keluar dengan rambut yang masih basah, dia langsung menarikku ke dekatnya dan mengambil handuk untuk mengeringkan rambutku. Rangkaian gerakannya begitu mulus dan alami. Aku bahkan belum sempat bereaksi dan sudah bersandar di pelukannya. Aku baru tersadar dan berkata, Paduka. Tidakkah Paduka menyukai aroma dari selir Su? Dengan nada malas, dia berkata, Beta tidak suka. Oh, kalau begitu, lain kali jika Paduka hendak datang, mohon beritahu hamba sebelumnya. Hamba akan mandi dan membersihkan diri terlebih dahulu. Apa kau tidak penasaran kenapa Beta tidak suka? Paduka tentu punya alasan sendiri. Sebenarnya, aku hanya malas bertanya. Kalau sampai mengungkit masa lalu, nanti jadi tidak baik. Dia sedikit menjauh dariku. Dia mengangkat daguku dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, permaisuri harus selalu bersiap-siap sebelumnya. Itu juga merepotkan. Bagaimana kalau demi Beta, kau tidak usah berhubungan lagi dengan selir Su? Kita semua tinggal di istana yang sama, rasanya itu tidak realistis, ya. Tatapan mata Qian begitu tajam. Meskipun bibirnya tersenyum, tapi matanya begitu dingin. Seperti permukaan danau yang membeku di malam musim dingin yang gelap, yang memantulkan cahaya bulan remang-remang. Berpura-pura seolah-olah masih mengalir perlahan. Sekalipun aku bodoh, aku bisa tahu ada yang tidak beres. Aku pun langsung menunjukkan kelemahanku. Jika ini adalah permintaan yang mulia, hamba akan menurut, dan cahaya di permukaan danau itu pun berkedip. Begitu penurutnya. HN, aku mengangguk berkali-kali. Lagi pula, kamulah penguasa di istana ini. Dan juga, pavilion Tingyu memang sangat jauh. Aku juga memang malas berjalan. Dia begitu penurut. Di dalam hatinya ada aku. Pria bahkan tidak lebih berguna dari seekor induk ayam. Mulai dari malam itu, Qian menginap di istanaku setiap hari. Dia tidak melakukan apa-apa. Hanya memelukku dan tidur. Jadi, aku pun tidak pernah melangkah keluar dari istana. Pertama, karena takut aroma lain akan menempel padaku lagi. Lalu dipaksa olehnya untuk mandi kedua kalinya. Kedua, alasan utamanya adalah karena aku malas. Saat awal musim panas tiba, di istana depan, ada seorang menteri yang kembali mengkhawatirkan masa depan negara Qi. Katanya, keturunan yang mulia sangat sedikit. Dan hal ini harus segera direncanakan. Alasannya memang masuk akal. Tapi menurut informasi yang didapat Xiao Cui dari garis depan, menteri itu hanya tidak puas karena aku menjadi kesayangan satu-satunya begitu lama. Para wanita baru memang sudah direkrut masuk. Tapi Qian tidak pernah sekalipun mengunjungi mereka. Dasar wanita penggoda, wanita penggoda. Xiao Cui menirukan ekspresi menteri itu setelah sidang pagi usai. Dia menirukannya dengan penuh perasaan. Kudengar putri sulung dari negara Ying terlahir dengan wajah yang sangat memesona. Jika dia benar-benar menyihir pikiran yang mulia, dan kelak melahirkan seorang pangeran yang memiliki garis keturunan Ying, apa yang harus kita lakukan? Dikukus saja, ikan mas kukus, kan, enak sekali. Sambil mendengarkan, aku memberi perintah pada orang-orang di dapur kecil. Xiao Cui kembali merasa gemas karena aku tidak sesuai harapan. Nyonya, jangan khawatir yang tidak-tidak. Sekencang apapun angin di luar sana, tidak akan sampai ke kita. Lagi pula, kalaupun hari itu benar-benar tiba, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih baik kita makan saja dulu. Sejak aku lahir, julukan sebagai wanita pembawa bencana tidak pernah lepas dariku. Kalau aku benar-benar memikirkannya, tidak akan ada habisnya. Daripada mengkhawatirkan banyak hal, lebih baik aku makan. Malam itu, aku makan setengah ekor ikan mas dengan sangat nikmat. Saat Qian datang, aku masih bersendawa dengan kurang anggun. Malam ini, Beta tidak akan bermalam di sini. Aku tidak terlalu memikirkannya. Aku mengangguk. Jika Baginda ada urusan,
bisakah Baginda menyuruh Xiao Fuzi untuk datang memberitahu? Dia menatapku, seolah-olah tidak mendengar apa yang kukatakan. Dia kembali berkata, malam ini beta akan mengunjungi Selir Su. Aku terdiam sejenak. Lalu kupikir itu bukan masalah besar. Dia sudah berada di istana selama 2 bulan, jadi aku kembali mengangguk. Ekspresi Qian pada saat itu menjadi sangat aneh. Seperti sedikit marah, tetapi juga sedikit kecewa. Aku tidak begitu mengerti. Singkatnya, dia menatapku untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mengibaskan lengan bajunya lalu pergi. Malamnya saat aku tidur, aku merasa sedikit tidak terbiasa. Rasanya selalu ada sesuatu yang kurang. Akhirnya, aku mengambil bantal untuk dipeluk, barulah aku merasa nyaman. Aku pun tidur nyenyak semalaman. Keesokan harinya, Xiao Cui tampak sangat cemas. Dia berkata bahwa saat pertemuan pagi ini, Baginda Kaisar terlihat kurang bersemangat. Raut wajahnya tidak baik. Dan suasana hatinya juga buruk. Nyonya, jangan-jangan Baginda benar-benar pada Selir Su. Aku menatap petak sayuran di bawah sinar matahari. Aku tampak termenung. Xiao Cui, sawi kita sudah bisa dipanen. Perhatian Xiao Cui langsung teralihkan. Iya, ini adalah panen yang terakhir. Setelah panen kali ini selesai, aku tidak punya apa-apa lagi untuk ditanam. Maklum saja, waktu itu aku mengira hidupku tidak akan lama. Jadi, aku tidak membawa banyak benih. Aku hanya bisa menghela napas diam-diam. Ternyata aku memang berpikiran sempit. Kebun sayur sudah kosong. Aku dan Xiao Cui sudah makan sawi putih selama 3 hari berturut-turut. Rasanya jadi membosankan dan hambar. Aku pun mulai mendesak si induk ayam untuk bertelur setiap hari. Si induk ayam sepertinya sudah tidak tahan lagi. Dan mematuk tangan Xiao Cui yang kebetulan ada di depannya. Gadis kecil itu, sambil melihatku mengobati lukanya, berkata dengan nada sedih, Paduka, bagaimana kalau kita membeli beberapa bibit lagi? Aku menepuk-nepuk kepalanya. Aku senang sekali. Akhirnya kamu tidak lagi memikirkan cara merebut perhatian Kaisar, tapi malah memikirkan soal berkebun. Akhir-akhir ini, perhatian Kaisar selalu tercurah ke pavilion Tingyu. Itulah sebabnya, pada awalnya Xiao Cui selalu mengomel di telingaku setiap hari. Cepatlah berkebun untuk mendapatkan perhatian Kaisar. 2 hari terakhir ini, sepertinya dia sadar usahanya sia-sia. Akhirnya, dia pun menyerah. Aku sangat puas. Tapi aku juga tidak berencana untuk berkebun lagi. Alasannya sangat sederhana. Dulu aku berkebun karena dapur istana sangat pelit. Makanya aku harus menanam sendiri untuk makan. Sekarang, setelah aku menjadi permaisuri, makanan yang kuterima juga tidak buruk. Jadi, tidak ada gunanya lagi menanam sayur. Xiao Cui menatapku dengan tatapan penuh arti. Paduka, Anda sebenarnya hanya malas, kan? Aku mengakuinya tanpa ragu. Musim panas telah tiba. Cuacanya perlahan-lahan menjadi semakin panas. Aku benar-benar malas bergerak. Aku lebih suka bersembunyi di tempat teduh dan melihat induk ayam bertelur, daripada harus menatap kebun sayur. Dan yang lebih penting lagi, beberapa hari kemudian, seekor kucing membunuh induk ayamku. Dan aku memergokinya saat itu juga. Perut kucing belang ini agak besar. Ia tidak takut saat melihat orang datang. Ia terus menggigit leher induk ayam itu dan tidak mau melepaskannya. Para kasim muda menangkap dan memasukkannya ke dalam kandang. Kucing itu hanya meringkuk di sudut sambil melototi orang-orang. Kalau ada yang mendekat, ia akan mendesis. Aku tidak bisa menahan diri untuk berjongkok di luar kandang itu. Aku mengamatinya dengan penuh minat. Xiao Cui sekarang sudah sangat mengertiku, Paduka. Apa kau sekarang mau memelihara kucing? Iya, coba bayangkan, bibi mati di mulutnya. Nyawa dibayar nyawa. Sisa hidupnya harus menjadi milikku. Xiao Cui tertegun sejenak. Bibi itu siapa? Induk ayam tua itu. Baru saja ku beri nama. Dengan begini, kedengarannya jadi lebih resmi. Sayangnya, kucing belang ini sifatnya sangat liar. Sudah dikurung seharian tapi masih tidak menghiraukan orang. Dia juga tidak mau makan ataupun minum. Melihatnya membuatku jadi sedikit cemas. Tak lama kemudian,
Kudengar Xiao Cui masuk dan mengumumkan kedatangan Selir Liang. Yang Mulia memohon untuk bertemu. Baru saja suaranya hilang. Selir Liang langsung masuk dengan tergesa-gesa. Melihat kandang itu, dia langsung menghampirinya. Mimi, kau benar-benar di sini. Kasusnya terpecahkan. Aku dan Xiao Cui saling berpandangan. Aku berkata pada Selir Liang dengan nada bercanda. Kalau ini memang kucingmu, maka kau berutang 1 nyawa padaku. Bibiku mati di tangannya. Wajah Selir Liang tampak kaget. Bibi. Aku memasang wajah yang sangat berduka. Bibi adalah anak kesayanganku. Wajah Selir Liang penuh dengan kepanikan. Hamba tidak pernah mendengar Yang Mulia Permaisuri mengandung. Xiao Cui akhirnya tidak tahan lagi. Yang Mulia Selir Liang. Bibi adalah seekor induk ayam yang dipelihara oleh Yang Mulia. Hubungan Yang Mulia dengannya sangatlah erat. Sangat erat. Saking eratnya, sampai-sampai tadi malam, aku secara khusus memasak semanci sup ayam yang lezat. Untuk mengenang arwah Bibi yang telah tiada. Nama asli Selir Liang adalah Jiang Ningyao. Dia tadinya adalah seorang putri dari kerajaan Jiang. Karena kerajaan Jiang menyerah tepat waktu, hampir tidak ada orang yang tewas. Keluarga Jiang juga hidup dengan baik di Kabupaten Jiang. Adapun alasannya datang ke istana, itu murni karena atasan ayahnya ingin menyenangkan Qian. Jadi, mereka mengirimnya ke sini. Kucing belang itu dibawa masuk ke istana oleh Jiang Ningyao. Tak disangka saat masuk istana, dia sudah hamil. Sebulan yang lalu baru saja melahirkan 3 ekor anak kucing. Sekarang hanya tersisa 1 ekor yang hidup. Dia meminta maaf atas kejahatan yang dilakukan Mimi. Tapi sepertinya hatinya masih tidak tenang. Dia menawarkan akan memberikan anak kucing itu untuk aku rawat setelah berumur 3 bulan. Kulihat dia sangat tidak rela. Sapu tangan di tangannya diremas-remas berulang kali. Aku pun berkata tidak apa-apa. Paling-paling, kau cari saja ayam lain untuk menggantikannya. Jiang Ningyao menggigit bibirnya. Dengan tatapan mantap. Hamba pasti akan membuat Mimi bertanggung jawab atas kematian gua-gua. Kali ini, giliranku yang dibuatnya terdiam. Baiklah, setelah aku pergi ke kediamannya untuk melihat anak kucing itu, barulah aku mengerti kenapa dia begitu bersikeras. Karena anak Mimi yang satu ini lahir dengan sedikit asal-asalan. Hitam legam, atau dalam perkataan Jiang Ningyao, seperti sehelai kain lap dekil. Entah kucing jantan tak berperasaan mana yang melakukannya. Sepertinya tampangnya juga tidak seberapa. Malah menyusahkan Mimi. Dia terlihat sangat kesal. Lucu juga, ya. Kalau begitu, tunggu dia besar sedikit, lalu berikan padaku untuk dirawat. Jiang Ningyao menggaruk kepalanya. Lalu, apakah Yang Mulia mau memberinya nama? Aku mengelus daguku. Aku akan menuruti perkataanmu. Panggil saja dia si lap dekil. Begitulah caraku dan Jiang Ningyao mulai akrab. Karena si lap dekil masih kecil. Dan Mimi terus mengawasinya dengan ketat. Tidak praktis untuk membawanya bolak-balik. Jadi, aku yang jarang keluar rumah pun mulai sering bepergian. Sesekali aku akan pergi ke kediaman dan si milik Jiang Ningyao. Jiang Ningyao punya sedikit sifat tuan muda. Tapi sifat aslinya tidak jahat. Jauh lebih mudah dihadapi daripada Liang Ziyi. Terutama yang paling penting, saat aku memberinya kue bunga persik. Dia makan lebih banyak daripadaku. Aku langsung merasa orang ini bisa dijadikan teman. Jiang Ningyao itu banyak bicara. Dulu, mungkin dia menceritakan semuanya pada Mimi. Sekarang setelah aku datang, dia akan menarikku untuk mengobrol. Dia bilang, dulu dia pernah mendengar desas-desus yang mengatakan kalau aku adalah wanita cantik berhati ular. Licik dan sulit untuk didekati. Sekarang setelah kulihat, baru aku sadar kalau gosip tidak bisa dipercaya. Aku membenarkannya dengan serius, sebenarnya tidak sepenuhnya salah juga. Dia tertegun sejenak. Aku berkata dengan sangat serius. Aku memang wanita yang cantik. Sejujurnya, ibuku berasal dari negeri Qi. Justru karena kecantikannya yang seperti bidadari, dia dibawa paksa oleh ayahanda kaisar dan dijadikan selir. Hingga akhirnya dia meninggal dalam kesedihan yang mendalam. Sedangkan saudara-saudari tiriku, meskipun ada sedikit kemiripan denganku,
Tapi ibu mereka tidak secantik ibuku. Jadi, penampilan mereka semua tidak ada yang sebanding denganku. Juga karena aku terlalu mirip dengan ibuku. Ayahanda Kaisar jadi tidak mau menemuiku. Dia takut teringat kalau dirinya telah menghancurkan seorang wanita tak berdosa. Saat upacara dewasaku, penasihat agung kerajaan brengsek itu meramalku. Katanya aku adalah reinkarnasi siluman rubah. Wanita cantik pembawa bencana. Ditakdirkan untuk menghancurkan negara dan menyengsarakan rakyat. Kalaupun tidak, aku pasti akan membawa sial bagi suami dan anakku. Alhasil, semua pejabat sipil dan militer di kerajaan Ying. Tidak ada seorang pun yang berani menikahiku. Karena tidak kunjung mendapatkan suami, aku melajang selama 4 tahun. Setelah menjadi perawan tua, aku dikirim ke Qian oleh ayahanda kaisarku yang teramat pintar itu. Semua orang bilang wanita cantik pembawa petaka. Bahkan pengasuh yang membesarkanku juga pernah berkata, wajah secantik ini bagiku sepertinya hanyalah sumber bencana. Tapi aku berpikir, siapa tahu musibah ini justru membawa berkah. Misalnya sekarang, penampilanku ini pasti sangat berjasa membuatku bisa menjadi permaisuri. Jiang Ningyao sekarang sudah berani meremehkanku. Sombong sekali. Katanya kalau soal penampilan, dia lebih suka yang seperti Selirsu. Hanya saja, menurutnya sifat Selirsu agak aneh. Akhirnya, dia bergosip denganku, aku dengar ya. Keluarga Liang mereka itu tidak pernah tenang. Bukankah Selirsu sedang disukai kaisar akhir-akhir ini? Aku dengar ini ada hubungannya dengan adiknya. Adik Liang Zi katanya adalah orang yang penuh ambisi. Awalnya dia sudah diturunkan pangkatnya menjadi rakyat biasa. Tapi entah bagaimana, dia berhasil menyusup ke dalam pasukan militer. Dalam penumpasan kekacauan belum lama ini, dia berhasil meraih banyak prestasi militer. Sekarang, dia sudah bisa dianggap sebagai seorang mayor jenderal sejati. Sambil menggaruk dagu silap rusak, aku pun bergumam, sungguh sebuah kisah yang inspiratif. Nyonya, coba Anda lihat saya. Apa Anda tidak punya pikiran apapun? Pikiran apa? Bukankah dulu Nyonya yang paling disayang? Sekarang Yang Mulia sudah begitu lama tidak mengunjungi Anda. Aku seolah melihat Xiao Cui lagi. Aku merasa sangat tidak berdaya. Bukankah kehidupan di istana belakang memang seperti ini? Untuk apa terlalu banyak khawatir? Lebih baik makan enak dan tidur nyenyak. Benar, kan, kataku. Saat silap rusak tidur di malam hari, aku tetap saja memikirkan Yang Mulia. Aku pun bertanya pada Xiao Cui, sudah berapa lama Yang Mulia tidak datang kemari? Sekitar sebulan lebih. Xiao Cui terkejut, Nyonya. Kenapa Anda tiba-tiba menanyakan ini? Anda tidak sedang demam, kan? Aku menepis tangannya sambil tertawa, kamu yang demam. Makin lama makin tidak tahu sopan santun. Tetapi, apa yang kutakutkan, itulah yang terjadi. Tumben sekali aku terbangun di tengah malam. Aku hanya merasa sangat gerah. Saat kuraba, ternyata ada seseorang yang sedang memelukku. Seketika, nyawaku serasa melayang karena takut. Dari atas kepalaku, terdengar suara dingin yang kukenal. Aku membangunkanmu. Jarang sekali. Aku melihat jendela setengah terbuka. Aku menghela napas lega. Yang Mulia masuk lewat jendela. Yang Mulia, bukankah malam ini Anda menginap di pavilion Tingyu? Dia sama sekali tidak terlihat malu. Kenapa kau bangun? Aku bermimpi, lalu terbangun karena kepanasan. Aku menjawab dengan jujur. Sambil berkata begitu, aku sedikit mendorongnya, Yang Mulia, pelukan Anda terlalu erat. Aku sampai berkeringat karena gerah. Nanti harus mandi lagi. Ini melelahkan sekali. Qian malah memeluk pinggangku lebih erat. Lalu mencubitnya sedikit. Sepertinya permaisuriku baik-baik saja akhir-akhir ini. Aku merasa nadanya terdengar dingin. Sepertinya suasana hatinya sedang tidak baik. Jadi aku mencoba bercanda. Mungkin karena hamba memakan ayam betina tua. Itu cukup menyehatkan badan. Dia benar-benar tertawa perlahan. Dia membenamkan wajahnya di leherku dan menggigit. Gigitannya agak keras. Aku tanpa sadar mengerang. Aku bisa merasakan tubuhnya menjadi lebih panas. Tumben sekali dia memanggil namaku. Setelah memanggil namaku,
dia tidak bicara lagi. Aku merasakan ada sesuatu yang berubah. Aku memanggilnya dengan suara pelan, Paduka. Dia memelukku erat, tidak membiarkanku bergerak. Sambil sedikit menggeretakkan giginya. Diam. Oh, jadi aku tidak bicara lagi. Dan tidak bergerak lagi. Katanya, hati yang tenang akan mendinginkan tubuh. Perlahan-lahan, aku tidak merasa panas lagi. Aku pun tertidur kembali ditemani suara napas Qian. Saat aku bangun keesokan harinya, Xiao Cui berkata dia tidak pernah melihat Paduka. Sepertinya Qian sudah kembali ke pavilion Tingyu dengan memanjat jendela pagi ini. Mengenai ini, aku hanya bisa bilang, dia benar-benar merepotkan. Lalu, saat Qian kembali memanjat jendela dan membangunkanku, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Paduka, apa Anda tidak tidur sama sekali? Dia mencengkeram daguku. Tatapannya sangat berbahaya. Kau tidak ingin aku datang, kan? Paduka bisa datang kapan saja. Hanya saja, bisakah gerakannya sedikit lebih pelan? Sangat sulit jika terbangun di tengah malam. Dia tidak mau mengalah, jadi, apa kau mau aku datang? Naluri bertahan hidupku langsung muncul. Sangat bersedia, sangat-sangat bersedia. Bahkan dalam mimpi pun hamba ingin Paduka datang. Dia menyeringai. Jelas sekali dia tidak percaya. Tapi suasana hatiku sedikit membaik. Kalau begitu, beta datang setiap hari juga boleh. Selama Yang Mulia senang. Paling-paling, aku akan tidur lebih lama di siang hari. Sejak saat itu, Qian mulai lagi. Setiap tengah malam menyelinap ke kediamanku. Memelukku saat tidur. Menurut perkataannya, dia tidak bisa tidur nyenyak di pavilion Tingyu. Dia hanya bisa tidur di tempatku. Sepertinya ini semua berkat pinggangku yang empuk. Meskipun akhirnya dia bisa tidur. Tapi dia tetap saja baru tidur setiap tengah malam. Akibatnya, energi dan semangatnya semakin memburuk. Xiao Cui bahkan berbisik di telingaku, Nyonya. Saya dengar Yang Mulia hari ini. Lingkaran di bawah matanya menghitam. Mungkinkah beliau akhirnya terlalu berlebihan? Aku berpikir sejenak. Seseorang yang memelukku di malam hari dan tidak mau lepas. Dan juga bilang aku gemukan. Mungkin saja dia sengaja melakukannya. Malam itu, Qian datang sangat awal. Dia merangkak dari ujung tempat tidur. Satu tangannya mencengkeram pergelangan kakiku. Satu tangan lainnya menopang di samping pinggangku. Dengan perlahan dia berkata, tentang beta yang terlalu berlebihan itu. Wajar saja kalau dia tahu. Seluruh istana belakang adalah mata dan telinganya. Dia sebenarnya tahu setiap gerak-gerikku sejak aku masuk ke istana. Aku pun tahu kalau dia tahu. Tapi aku malas memedulikannya. Tapi saat ini, situasinya menjadi sedikit berbahaya. Musim panas terasa sangat terik. Aku hanya mengenakan pakaian yang tipis. Jari-jarinya yang dingin meraba pergelangan kakiku. Lalu terus naik ke atas. Aku hanya merasakan hawa panas yang menjalar dari bawah hingga ke perutku. Rasanya sangat tidak nyaman. Suaraku sampai sedikit bergetar. Yang Mulia, hamba hanya bercanda dengan Xiao Cui. Malam ini dia sedikit aneh. Suaranya yang biasanya jernih dan dingin kini terdengar agak berat dan serak. Kalau begitu, biarkan beta yang bertanya padamu. Apakah beta memang terlalu berlebihan, model? Tangan yang melingkar di pinggangku suhunya perlahan menghangat. Aku juga bisa merasakan dia semakin mendekat padaku. Memancarkan sinyal berbahaya di tengah kegelapan malam. Aku menelan ludah. Yang Mulia, setiap malam bersama selirsu juga bukan hal yang tidak mungkin. Lagi pula, kalau dilihat dari pengalaman ayahanda Kaisar, satu mangkuk ramuan untuk beberapa selir juga bukan masalah. Dia memanggil namaku dengan gigi terkatup. Dia langsung menahan kedua tanganku dan mendekat. Setelah hening sejenak, suaranya terdengar sedikit serak. Dupa di istana selirsu. Bermasalah. Aku hanya berpura-pura tidak tahu. Pergelangan tanganku dicengkeram olehnya. Ujung jarinya terasa sedikit dingin. Tapi telingaku justru memanas tanpa kusadari. Qian sepertinya sedang dalam suasana hati yang sangat baik malam ini. Saat ini, dia tertawa kecil. Lalu mencubit cuping telingaku. Kau adalah permaisuri. Tentu saja kau harusnya tahu. Demi memperebutkan perhatian,
menggunakan dupa pemikat. Cara seperti ini pernah kulihat sebelumnya di istana ayahanda kaisar. Qian sudah sejak awal menyadari ada yang tidak beres. Tapi dia tetap mengikuti alur permainan mereka. Menciptakan ilusi seolah-olah dia menyayangi selir Su. Lalu, apa tujuannya melakukan semua ini? Aku tidak akan bertanya. Juga tidak akan menebak-nebak. Lagi pula tidak ada yang ingin cari mati. Aku mendengarkan semuanya dalam diam. Lalu aku bertanya pada Qian, kalau begitu apa yang mulia masih mau tidur? Ini sudah sangat malam. Aku mengantuk sekali. Tidurlah. Setelah kejadian ini, dia datang semakin pagi. Dan juga semakin tidak tahu malu. Di luar, rumor tentang selir Su yang menjadi kesayangan kaisar masih terus menyebar. Adik laki-lakinya berasal dari keluarga kerajaan negara Liang. Dua keturunan yang masih hidup ini bisa dibilang cukup gigih. Sementara itu, sebagai perbandingan, negara Jiang yang menyerah sejak awal seringkali dibandingkan dengan kakak beradik dari keluarga Liang itu. Jiang Ningyao merasa marah dan tidak adil. Dia mengeluh di hadapanku, mengatakan bahwa menyerah adalah pilihan bijak untuk meninggalkan kegelapan menuju cahaya. Aku menghiburnya dengan beberapa patah kata. Dia lalu bertanya padaku, Ning Rao, lalu, apa kau pernah memikirkan tentang masa depan kalian nanti? Aku terdiam sejenak, lalu menjawab sekenanya. Biarkan saja mengalir apa adanya. Lagi pula, apa gunanya aku khawatir? Aku tidak pernah bertanya pada Qian tentang urusan negara. Jadi, tentu saja aku tidak akan mencari tahu. Apakah dia punya niat untuk mencaplok negara Ying? Masa depan negara Ying memang suram. Tapi aku tidak akan sebodoh itu menghasut Qian untuk pergi dan menaklukkan negara Ying sekarang juga. Setiap orang punya takdirnya masing-masing. Aku ini seorang pengecut. Tentu saja, aku hanya bisa menjalani hidup sebagai seorang pengecut. Saat aku menanam sayuran di istana negara Ying yang terbengkalai, aku sudah tahu bahwa sebagai orang yang tidak berguna, selama masih bisa bertahan hidup dengan tidak mencari masalah, maka hiduplah dengan tenang. Prinsip ini membuatku tidak maju pada hari Qian diserang. Untuk melindunginya dari tikaman itu, justru yang pertama kali maju adalah Liang Zi. Dia tertikam di perut dan jatuh ke dalam pelukan Qian. Sebelum pingsan, dia masih sempat mengatakan, selama yang mulia baik-baik saja. Pembunuhnya sudah ditangkap, tapi Qian bahkan tidak melihatnya sama sekali. Dia hanya menatap Liang Zi dengan tatapan kosong. Setelah pengawal mengingatkannya beberapa kali, barulah dia dengan dingin mengucapkan sepatah kata. Benar saja, wajah dan pakaiannya berlumuran darah. Auranya seperti asura yang baru saja kembali dari neraka. Aku menekan perasaan aneh di dalam hatiku. Lalu dengan tenang mengalihkan pandanganku, membantu mengurus sisanya. Keesokan harinya, hasil penyelidikan dari kuil Dali keluar. Orang yang mencoba membunuh Qian dikirim oleh negara Ying. Qian sangat murka. Dia berunding untuk mengirim pasukan menaklukkan negara Ying. Setelah Liang Zi akhirnya sadar, dia memberinya gelar selir mulia. Adiknya, Liang Zimin, diangkat menjadi jenderal. Dia diperintahkan untuk menunggu hingga musim gugur tiba, lalu menyerbu negara Ying. Aku tetap hidup tenang dan tidak mencari masalah di istana Huaning. Hiburan harianku adalah pergi bermain dengan si kain lap butut. Sayangnya, walau aku ingin tenang, masalah terus berdatangan. Di luar, desas-desus menyebar kemana-mana mengenai percobaan pembunuhan di negeri Ying. Semua itu tidak bisa dilepaskan dari sang ratu. Kebetulan, seekor merpati pos ditangkap oleh Pomobu. Aku mengambil surat rahasia dari kakinya, lalu pergi ke ruang kerja kaisar untuk menemui Qian. Di dalam surat itu, ayahanda kaisarku mengusulkan sebuah rencana bodoh, yaitu memintaku bekerja sama dari dalam untuk membunuh Qian. Tapi surat ini juga ada sisi baiknya, yaitu membuktikan bahwa percobaan pembunuhan sebelumnya bukan dilakukan oleh negeri Ying. Qian mengelus-elus kertas itu. Setelah beberapa saat, dia baru bertanya, "Kau ingin beta mati?" Aku menggeleng kaku, tetapi jika Yang Mulia benar-benar menghancurkan negeri Ying dan membunuh seluruh keluarga hamba, hamba berharap Yang Mulia mati. Aku tertegun sejenak, lalu berkata jujur, hamba tidak tahu.
Sejak hamba masuk ke istana, Yang Mulia selalu memperlakukan hamba dengan sangat baik. Yang Mulia adalah seorang pemimpin yang bijaksana, yang ditakdirkan oleh langit. Dia mendengarkan, tapi seolah tidak mendengar. Dia hanya mengangkat daguku. Lalu, bagaimana dengan perasaan pribadimu? Apa kau berharap aku mati? Tidak. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutku, dia langsung menempelkan bibirnya di bibirku. Dia tersenyum puas. Kalau begitu, aku akan hidup dengan baik. Setelah itu, Qi Yan tidak lagi membahas urusan negara. Dia hanya bersandar dengan malas di tubuhku. Dia mungkin sedang merencanakan sesuatu yang besar. Dan sekarang, sepertinya aku berada di pihak yang sama dengannya. Saat dia hendak pergi, dia memanggilku, siapa nama kecilmu? Yao Yao. Wajahku memanas, ini jarang terjadi. Diambil dari sebuah puisi, Chang Chang Zulinsi. Yao Yao Zong Sengwan. Dia mengucapkannya perlahan, dengan wajah yang penuh senyuman. Yao Yao. Nama yang sangat indah. Beberapa hari berikutnya, Qi Yan masih mengunjungi Liang Ziyi setiap hari. Di depan umum, dia juga bersikap sangat dingin padaku. Hanya saja, dia mulai memanjat jendelaku lagi di tengah malam dan mencumbuiku tanpa henti. Dua kata itu ia ucapkan dengan begitu menggoda. Kekonyolan ini berlangsung selama lebih dari setengah bulan. Liang Ziming memimpin pasukan menuju negeri Ying. Pada saat inilah, Liang Ziyi datang menemuiku. Dia mengirimkan secarik kertas bertuliskan, angin musim gugur berembus. Gendang perang ditabuh. Dia ingin menggunakan penderitaan kerajaanku untuk membangkitkan rasa maluku. Tetapi aku hanya berpura-pura bodoh dan tidak menanggapinya. Dia begitu marah hingga tatapannya penuh kebencian. Dia pun pergi dengan sorot mata yang sangat kecewa. Setelah dia pergi, aku meraba kain lap usang di dalam jubahku. Aku hanya bisa menghela napas, Xiao Cui. Sayang sekali, junjunganmu ini benar-benar hanya wanita tak berguna. Yang tidak kusangka adalah, saudara-saudaraku ternyata tidak semuanya tak berguna. 3 hari pertama penyerangan kerajaan Qi, Liang Zimin maju dengan pesat tak terbendung. Namun pada hari keempat, mereka mendapat perlawanan berkali-kali. Jenderal dari pihak lawan adalah kakak ketigaku, Pangeran ketiga negeri Ying, Yinglin. Kedua belah pihak saling berhadapan selama 7 hari penuh. Hingga ayahanda kaisar datang ke garis depan untuk menyerah secara pribadi. Saat Qi Yan memberitahukan kabar ini, aku tidak sengaja menjatuhkan cawan arak. Dia meraih tanganku dan mengelapnya. Dia berkata dengan datar, kau khawatir. Aku baru tersadar. Bagaimana Yang Mulia akan memperlakukan keluarga hamba? Qi Yan menatapku dalam diam. Jika engkau adalah putri dari negeri Ying, maka keluargamu mungkin akan bernasib sama seperti keluarga Kaisar Liang. Akan menemui akhir yang serupa. Tetapi jika engkau adalah istriku, permaisuri dari kerajaan Qi Agung, tentu saja keluargamu akan aman dan selamat. Putri negeri Ying dan permaisuri Qi Agung, Yin Rao. Tergantung bagaimana kau memilih. Aku berpikir cukup lama. Lalu aku bertanya balik, di dalam hati Yang Mulia, hamba ini berperan sebagai yang mana? Di dalam hati beta, engkau selalu menjadi permaisuri Qi Agung. Kalau begitu, hamba akan menjadi permaisuri Qi Agung. Raut wajah Qi Yan seketika cerah kembali. Malam itu, Qi Yan menginap di istanaku. Dia bilang ingin menebus malam pengantin kami. Dia menelanjangiku dari luar hingga ke dalam. Cermin ajaib yang penuh kemenangan akhirnya jadi milikku. Saat aku bangun hari itu, matahari sudah tinggi. Tumben sekali dia tidak menghadiri sidang pagi. Dia memberitahuku, dia tidak pernah berniat untuk menghukum keluargaku. Setidaknya, beberapa dari mereka begitu. Kakak ketigamu seharusnya bisa masuk istana untuk menemuimu beberapa hari ini. Kamu bersiap-siaplah. Kalau bukan karena dia dulu menjagamu, aku tidak akan membiarkan Liang Zimin menyisakan nyawanya. Adapun orang-orang yang pernah menindasmu, semuanya sudah ditahan. Setelah perang antara negara Qi dan negara Ying, Liang Zimin kembali dengan kemenangan setelah menaklukkan kota. Dia mengadakan perjamuan dan hanya membawa Liang Ziyi. Sementara aku bertemu dengan kakak ketiga di istana belakang. Saat kami bertemu lagi,
Kakak ketiga tidak bisa menahan diri. Matanya memerah. Dia berkomentar, aku jadi lebih gemuk. Setelah makan dan minum sampai kenyang, kakak ketiga membawaku ke penjara langit. Di dalam penjara langit, ayahanda kaisarku dikurung. Kakak ketiga membawaku kemari karena ingin aku tahu masa lalu ibunda selirku, orang tua bangka itu. Dengan enggan menceritakan kisah masa lalu. Dulu, Beta menyamar memasuki wilayah Qi dan terluka. Ibundamulah yang menyelamatkan Beta. Dia adalah putri bungsu dari Adipati Dingwo. Maka Beta membantai semua pengawalnya dan menculiknya kembali ke negara Ying. Dulu sekali, saat dia masih seorang pangeran, dia diselamatkan oleh ibuku setelah terluka saat menyamar di negara Qi. Ibuku tadinya adalah putri bungsu dari Adipati Dingwo. Namun karena dia membalas kebaikan dengan kejahatan, dia membantai semua pengawal dan menculiknya secara paksa kembali ke negara Ying. Terkurung di dalam istana, direbut dengan paksa. Kemudian, dia mengabaikannya. Bahkan saat ibuku meninggal, dia tetap melanjutkan musik dan tariannya. Aku merasa mual mendengarnya. Dan benar-benar muntah. Qian memberitahuku semua ini agar aku membencinya. Menatap biang keladi itu, aku tersenyum. Aku akan berterima kasih padanya karena telah menghancurkan negaramu. Karena pada akhirnya mereka dijatuhi hukuman panjung. Qian yang mengambil keputusan itu untukku. Saudara-saudaraku yang lain, semuanya diasingkan ke perbatasan. Hanya kakak ketigaku yang akan bertugas di daerah Yin. Sebelum kakak ketiga meninggalkan ibu kota, aku bahkan sempat lupa memintakan jabatan untuknya. Sehingga aku sengaja merayu Qian sekali. Meskipun pada akhirnya aku sadar itu tidak perlu. Qian sudah mengatur semuanya. Dan sepertinya, penampilanku saat mengenakan gaun kasa semi-transparan itu membuatnya sangat puas. Setelah semuanya beres, masih ada beberapa rumor yang tersisa. Ada yang bilang bahwa selir kaisar saat ini, yang berdarah bangsawan dari negara Qi, sebenarnya adalah seorang penipu. Mereka juga mengungkit masa lalunya, menyebutnya kejam dan tidak berperasaan. Namun, Qian sama sekali tidak menanggapinya. Dia hanya terus menargetkan Liang Ziyi di depan umum, seperti biasa. Yao Yao. Beberapa hari lagi, ikutlah denganku ke tempat berburu. Mau, ya? Kelihatannya seperti ajakan. Tapi sebenarnya itu adalah perintah. Arena berburu itu adalah sebuah hutan. Qian membawaku menunggang kuda bersamanya. Saat kami sampai di kedalaman hutan, sebatang panah melesat entah dari mana. Kuda kami terkejut dan berlari kencang. Panah yang tak terhitung jumlahnya melesat dari segala arah. Satu tangan Qian memegang tali kekang, sementara tangan lainnya mendekap pinggangku. Dia bahkan masih bisa tersenyum dan bertanya, "Apa kau takut? Apa kita akan mati?" "Yao Yao, kau tidak akan mati." "Benar, aku tidak akan mati." Karena panah-panah yang mengarah pada kami. Pada akhirnya semua ditahan oleh Qian. Kuda itu pun jatuh. Qian melindungiku saat kami terguling jatuh. Di depan kami, hanya ada hutan lebat yang tak terduga. Dia pingsan tak sadarkan diri, dengan pedang besar menancap di punggungnya. Sambil mengertakkan gigi, kucabut pedang dari punggungnya. Lalu kububuhkan ramuan herbal yang sudah kukunyah. Malam pun tiba. Udara di hutan terasa menusuk tulang. Aku memeluknya erat-erat. Aku terus mengoceh di telinganya. Berusaha membangunkannya, "Dasar kain lap butut, kau ini makin parah saja. Kau kan masih harus menangkapkan kelinci untukku. Apa kau merasa berutang banyak padaku? Kalau begitu, bayar saja utangmu sesuai keinginanku. Pertama, bawa aku keluar dari hutan sialan ini." Akhirnya, ku dengar suara serak Qian. "Aku tidak tahu kalau ternyata kau ini cerewet sekali. Berisik sekali, sampai kepalaku pusing." Aku gembira sekali memastikan dia sudah sadar. Tapi aku juga kesal kenapa dia tidak bangun lebih cepat. Dia malah bertanya kenapa aku tidak kabur. Apa otaknya juga kena panah? Aku sampai kehabisan kata-kata. "Kau pikir kau hebat sekali, hah? Bisa menyuruhku melakukan apapun yang kau mau. Meskipun kelihatannya aku lemah lembut. Kalau aku benar-benar tidak mau, tidak ada seorang pun yang bisa memaksaku."
Kau paham tidak? Lagi pula, kalaupun aku mau pergi, aku harus kembali ke istana dulu untuk mengambil sesuatu. Dan membawa serta si kain lap butut ini. Kau pikir kalau aku meninggalkanmu begitu saja sekarang, hidupku akan baik-baik saja? Qian, apa otakmu itu ada masalah? Qian memelukku. Maaf, aku tidak akan mengusirmu lagi. Jadi, kau juga tidak boleh lagi bicara soal meninggalkanku. Aku tidak pernah mengatakannya. Tapi kau juga tidak pernah bilang tidak akan meninggalkanku. Kami berpelukan dalam keheningan saat itu. Qian mengandalkan ingatannya untuk membawaku keluar dari hutan. Tepat pada saat itu, kami bertemu dengan orang-orang yang mencari kami. Upaya pembunuhan kali ini, dan juga tusukan dari salah satu anggota kubu Liang di perjamuan istana sebelumnya. Semuanya dilakukan oleh orang-orang Liang Zimin. Kakak beradik keluarga Liang itu pun dipenjara karena tuduhan makar. Qian pun mengaku bahwa lukanya kali ini adalah siasat untuk menyakiti diri sendiri. Dia ingin tahu apa aku mencintainya atau tidak. Jika tadi malam aku memutuskan untuk meninggalkanmu sendirian, apakah aku akan mati? Qian mengiyakannya dalam diam. Di sudut yang tidak kau ketahui, aku telah membunuh banyak sekali orang. Jadi, kupikir, aku juga bisa membunuh orang yang kucintai. Wajah asliku memang seperti ini. Aku menghela napas. Kalau begitu, kau ini sinting juga ya? Selain itu, aku hanya menyuruhnya untuk cepat sembuh. Karena dia masih berutang 2 ekor kelinci padaku. Malam sebelum eksekusi, Qian membawaku untuk bertemu Liang Ziyi. Liang Ziyi memberitahuku bahwa Qian sebenarnya adalah orang yang dulu menyertai Pangeran ke negeri Liang sebagai seorang kasim cilik. Dia menyamar dan menggantikan pangeran yang terbunuh. Aku tidak percaya. Setahuku, Qian bukan seorang kasim. Pupil mata Liang Ziyi bergetar hebat. Dia akhirnya mengerti kenapa obat perangsang tidak mempan padanya. Dia bertanya padaku, dia membunuh ayahmu. Bagaimana kau masih bisa tetap bersamanya? Tidakkah kau pikir orang seperti itu sangat mengerikan? Aku mengangguk, iya, memang mengerikan. Lalu kenapa kau tidak meninggalkannya? Malas lari. Malam itu, Qian mengaku kalau dia sebenarnya juga seorang pangeran dari negeri Qi. Hanya saja, dia lahir dari seorang dayang istana dan tidak disayang. Dulu, hanya pangeran yang sah itu yang baik padanya. Jadi, dia ikut dengannya ke negeri Liang. Setelah pangeran itu terbunuh, dia menyamar untuk membalas dendam. Dan pada akhirnya berhasil menaklukkan negeri Liang sekaligus. Kisah yang sangat inspiratif. Qian menggesekkan tubuhnya padaku. Kau tidak punya hal lain untuk dikatakan. Aku berpikir sejenak. Sudah waktunya tidur. Qian menggigitku karena marah. Aku tertawa. Baiklah, ada pertanyaan. Kenapa Yin Rao tidak meninggalkan si sinting Qian ini? Pada saat itu juga, napas Qian seolah berhenti. Aku balas memeluknya, lalu berbisik di telinganya, karena dia sudah belajar mencintai. Model membenci itu terlalu melelahkan. Lebih mudah untuk mencintaimu.